Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy dari kelompok 3, kelas reguler sore, yang akan mempresentasikan eh, tentang karbohidrat kimia organik. Definisi karbohidrat yaitu karbohidrat merupakan senyawa karbon atau hidrogen dan oksigen yang terdapat dalam alam, yang mempunyai rumus umumnya dikenal sebagai CH2ON. Karbohidrat sebenarnya adalah polisakarida, aldehid, keton, dan terdapat gugus fungsi yaitu gugus hidroksil atau amin OH. Orang ahli kimia Sir Walter Norman Ward tahun 1883 sampai 1950 berpendapat bahwa pada molekul glukosa, kelima atom karbon yang pertama dengan atom oksigen dapat membentuk cincin segi enam. Contoh seperti gambar tersebut. Oleh karena itu, diusulkanlah penulisan rumus struktur karbohidrat sebagai bentuk cincin, uran atau iran. Berikut merupakan jenis-jenis karbohidrat. Karbohidrat dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan jenisnya, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri dari monosakarida, disakarida, dan oligosakarida. Sedangkan karbohidrat kompleks terdiri dari polisakarida. Monosakarida berdasarkan jumlah atom karbon yang ada di dalamnya. Diklasifikasikan menjadi triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Berikut merupakan contoh senyawanya. Monosakarida digolongkan menurut gugus fungsi karbonilnya, yaitu aldehid atau aldosa, dan keton atau ketosa, glukosa, galaktosa, dan deoksiribosa. Semua adalah aldosa. Monosakarida seperti fruktosa adalah ketosa. Disakarida adalah jenis karbohidrat yang terbentuk dari dua molekul monosakarida yang terikat melalui reaksi kondensasi yang menghasilkan satu molekul air. Reaksi kondensasi pada disakarida adalah proses pembentukan ikatan glikosida. Ikatan glikosida merupakan ikatan kovalen yang terbentuk antara gugus hidroksil -H dari satu gula dengan gugus hidroksil anomerik pada gula lainnya. Rumus kimia disakarida adalah C12H22O11. Contoh disakarida meliputi sukrosa atau glukosa sama fruktosa. Untuk laktosa terdiri dari glukosa dan galaktosa, dan maltosa terdiri dari dua molekul glukosa. Oligosakarida yaitu gula rantai pendek yang dibentuk oleh galaktosa dan fruktosa menghasilkan kurang dari 10 monosakarida. Contohnya yaitu oligosakarida. Terdapat maltotriosa dan terdapat 3 unit glukosa. Yang kedua adalah raminosa yang terdiri dari glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Polisakarida mempunyai molekul besar dan lebih kompleks daripada monosakarida dan oligosakarida, mengandung lebih dari 10 unit monosakarida. Polisakarida yang terdiri dari satu macam monosakarida disebut homopolisarida, sedangkan yang mengandung senyawa lain disebut heteropolisakarida. Contoh polisakarida meliputi pati, glikogen, dan selulosa. Berikut merupakan identifikasi uji
Jurnal pertama yaitu identifikasi kuantitatif dan kuantitatif karbohidrat pada produk yogurt komersil. Metode pengujian karbohidrat yang digunakan pada jurnal ini meliputi uji Wallis, uji Wittin, uji Benedict, uji Bamford, uji Seliwanov, dan uji Osajon. Pada uji pertama yaitu uji Wallis dilakukan dengan mereaksikan sampel dan H2SO4 pekat yang mengalami dehidrasi untuk membentuk furfural dalam kasus pendosa atau turunan furfural dalam kasus heksosa dan heptosa. Senyawa ini berkondensasi dengan A-naftol untuk membentuk kompleks atau cincin berwarna ungu kemerahan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, sampel yogurt A, B, C, dan F positif mengandung karbohidrat yang ditandai dengan terbentuknya cincin ungu di sekitar tabung reaksi. Namun, pada sampel yogurt D dan E tidak terbentuk cincin ungu. Kedua, uji iodin, yaitu mengidentifikasi karbohidrat golongan polisakarida. Jika tidak terdapat perubahan warna, maka dapat disimpulkan monosakarida atau disakarida. Berikut merupakan indikator perubahan warna pada larutan, yaitu berwarna biru, yaitu positif mengandung pati, dan coklat mengandung glikogen, merah mengandung dextrin. Hasil percobaan menunjukkan sampel yogurt A, B, C, dan F menandakan adanya karbohidrat golongan polisakarida dengan terbentuknya larutan berwarna coklat atau sampel mengandung glikogen. Uji Benedict yaitu untuk menentukan jenis gula produksi pada sampel. Gula produksi dalam kondisi basah bersifat tautomerisasi dan membentuk enediol yang merupakan agen produksi yang kuat. Gula produksi merupakan yang tembaga dari reaksi Benedict menjadi oksida tembaga merah. Perubahan warna Perubahan warna hijau, kuning, jingga, atau merah menandakan adanya glukosa, fruktosa, dan galaktosa, maltosa, atau laktosa. Namun jika tidak terbentuk warna-warna tersebut, maka menunjukkan adanya sukrosa. Berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan, semua sampel membentuk warna biru yang menandakan bahwa keenam sampel itu tidak mengandung eh, gula prediksi. Uji Osajon, yaitu dilakukan untuk mengidentifikasi jenis karbohidrat melalui pembentukan kristal osajon. Panel hidrogen bereaksi dengan gula bereduksi pada C1C2, sehingga gula yang beda di posisi itu membentukkan osajon yang sama. Sehingga karena itu glukosa, fruktosa, dan manasa menghasilkan kristal osajon berbentuk jarum yang sama. Indikator pembentukan kristal jarum menandakan positif glukosa, fruktosa, atau manosa. Kristal berbentuk bunga matahari menandakan positif maltosa. Kristal berbentuk bubuk menandakan positif laktosa. Berdasarkan percobaan yang dilakukan dan bentuk kristal jarum pada sampel ABC menandakan adanya jenis karbohidrat glukosa, fruktosa, atau manosa. Lalu terbentuknya kristal bunga matahari pada sampel yogurt D, E, dan F yang menandakan adanya jenis karbohidrat maltosa. Jurnal yang kedua, yaitu mengidentifikasi kandungan karbohidrat dalam bahan pangan menggunakan metode uji Benedict dan Lugol. Terdapat dua metode yang digunakan dalam pengujian ini, yaitu uji Benedict dan Lugol. Yang pertama, uji Benedict dilakukan untuk mengidentifikasi keberadaan gula reduksi dengan mereaksikan sampel konsentrasi 0,5%, 1,5%, 2%, dan 4% bersama reagen anedik kemudian dipanaskan. Indikator perubahan warna yaitu biru, tidak ada gula produksi, hijau, kuning, jingga, dan merah bata berdasar
Berdasarkan sampel yang memberikan hasil positif dengan perubahan warna menjadi coklat. Hal ini menunjukkan adanya gula reduksi dalam konsentrasi yang berbeda. Warna coklat yang dihasilkan menunjukkan konsentrasi glukosa yang tinggi, di mana semakin tinggi konsentrasi glukosa, semakin kuat reaksi reduksi yang terjadi. Yang kedua yaitu uji Lugol. Untuk mengidentifikasi karbohidrat menggunakan mono atau disakarida dari polisakarida tentu seperti amilum, dextrin, dan glikogen berdasarkan pada ion poliiodida membentuk kompleks berwarna dengan rantai heliks residu amilum atau biru sampai hitam, dextrin ungu, atau glikogen coklat kemerahan. Berikut menggunakan gambar reaksi uji Lugol pada karbohidrat. Hasil menunjukkan pisang, kentang, kacang hijau, jagung, dan roti tawar bereaksi positif. Sedangkan madu, susu sari, buah apel, dan beras memberikan reaksi negatif. Hal ini karena pisang, kentang, singkong, kacang hijau, jagung, dan roti mengandung amilum atau pati. Madu, sari buah apel mengandung sebagian besar monosakarida atau glukosa dan fruktosa. Sedangkan susu mengandung disakarida berupa laktosa sehingga tidak memiliki pati yang merupakan polisakarida. Jurnal yang ketiga yaitu produksi asam laktat oleh Lactobacillus delbrueckii sulfurigarius dengan sumber pada tetes tebu. Dalam penyusunannya, jurnal ini melakukan uji kuantitatif gula prediksi menggunakan metode uji Benedict, uji Seliwanov, dan uji Profond. Uji Benedict digunakan untuk mengetahui kandungan gula reduksi pada tetes tebu. Larutan alkali dari tembaga dalam larutan Benedict diproduksi oleh gula yang mengandung gugus aldehida atau keton bebas dengan membentuk kuprooksida berwarna. Uji Benedict dilakukan pada suasana basah yang menyebabkan transformasi isomerik. Pada suasana basah, reduksi ion Cu2+ dari CuSO4 oleh gula reduksi akan berlangsung dengan cepat dan membentuk Cu2O yang merupakan endapan merah bata. Hasil dari uji gula reduksi menunjukkan bahwa tetes tebu mengandung glukosa dan fruktosa yang ditandai dengan adanya endapan merah bata. Kedua, uji Seliwanov digunakan untuk memastikan bahwa tetes tetes tebu terdapat ketosa. Reagen Seliwanov terdiri atas 0,5% resorcinol dan 5 NaCl. Reaksi positif terjadi apabila terbentuk warna merah. HCl akan mengubah heksosa menjadi hidroksi metal furfural yang kemudian akan bereaksi dengan resorcinol membentuk kompleks yang berwarna merah. Hasil uji menunjukkan hasil yang positif ditandai dengan terdapatnya endapan merah bata serta media berubah menjadi merah. Hasil ini sesuai dengan Hidayat et al. 2006 yang menyatakan bahwa tetes tebu mengandung sukrosa 30-40%, glukosa 4-9%, dan fruktosa 5-12%. Tebu mengandung sukrosa 30-40%, glukosa 4-9%, dan fruktosa 5-12%. Uji Barofot digunakan untuk membedakan disakarida produksi dengan monosakarida produksi pada tetes tebu. Reaksi Barofot dalam suasana asam akan direduksi lebih cepat oleh gula reduksi monosakarida daripada disakarida. Uji Barofot mengandung kupriasetat yang dilarutkan dalam aqueous dan ditambahkan dengan asam laktat. Reaksi Barofot dalam suasana asam akan direduksi lebih cepat oleh gula reduksi monosakarida daripada disakarida dan menghasilkan CU2O.
atau kuprooksida berwarna merah bata. Hasil dari uji gula produksi menunjukkan bahwa netes tebu mengandung glukosa dan fruktasa yang ditandai dengan adanya endapan merah bata. Berikut merupakan presentasi saya. Terima kasih.